Tanya di sebuah stasiun TV mengenai Pancasila. Saya bilang, bagaimana you menjalankan Pancasila? Para pemimpin kita itu melanggar sumpah. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Dan saya jelaskan, kenapa Indonesia tidak maju, kenapa Singapura maju, kenapa Korea Selatan maju, Taiwan maju, Israel maju. Karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina daratan, Korea Selatan takut sama Korea Utara, Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu, Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, ya dikeremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua berdari sumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dan dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti tidak akan maju. Itu kira-kira. Assalamualaikum. Almarhum Profesor Salim Hadji Said pernah menyebut bahwa salah satu alasan Indonesia tidak maju karena para pemimpin negeri ini tidak mengamini Pancasila atau prinsip dasar dan hukum di dalamnya. Alasan seperti demikian terdengar umum dan semua orang sudah mengetahui itu semua. Kemudian dia melanjutkan bahwa konsekuensi atas pengabaian prinsip dan hukum tersebut adalah hilangnya rasa takut dan semangat berjuang. Dia memberi contoh beberapa negara, misalnya Singapura, yang mayoritas etnis Tionghoa di tengah lautan masyarakat Melayu harus berjuang keras untuk maju, sebab jika tidak, mereka akan tenggelam di lautan Melayu. Hal yang sama berlaku untuk Taiwan terhadap China, Korea Selatan terhadap Korea Utara, termasuk Israel yang berada di tengah-tengah kaum Arab. Jika negara-negara itu tidak khawatir dan takut serta memaksa mereka untuk berjuang keras, maka mungkin beberapa negara tersebut tidak akan ada hari ini. Melalui pendekatan sejarah dan antropologi, tentu Profesor Salim punya poin tertentu yang ingin ditunjukkan, terutama tentang bagaimana kemajuan suatu negara tidak lepas dari kerja keras, keteguhan, dan keseriusan perjuangan manusia yang sudah selalu tercatat di dalam perkembangan sejarah. Namun bukan berarti hal tersebut selalu relevan, khususnya untuk hari ini, yang disebut-sebut sebagai puncak kapitalisme sekaligus puncak globalisasi. Ketika segalanya tidak lagi selalu tentang perjalanan linear atau kronologi suatu kejadian. Atau istilah populernya adalah the end of the world, atau akhir dari dunia. Hal ini bukan berarti kehancuran dunia secara literal, melainkan berakhirnya kebaruan alternatif politik, bahwa dunia ini pada akhirnya akan selalu berada di antara ketegangan demokratis kiri dan kanan, tanpa kejelasan pasti di luar orientasi politik yang sudah ada. Bukankah Indonesia mempunyai masalah yang sama? Bukankah ucapan pesimis seperti pecahnya Indonesia atau bubarnya Indonesia pada tahun bla 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 menandakan akhir dari Indonesia itu sendiri? Bukan akhir yang optimis saat beberapa bagian akan terpecah dan secara independen merdeka menjadi negara mandiri, melainkan akhir yang pesimis karena tidak lagi adanya alternatif politik di Indonesia selain selalu pengulangan apa yang sudah ada. Karenanya, persoalan sesungguhnya bukan lagi tentang Indonesia yang gagal menggapai atau menciptakan sejarahnya seperti yang Profesor Salim sebutkan, melainkan sebaliknya, apa yang gagal adalah bahwa tidak pernah ada sejarah Indonesia sedari awalnya. Ini bukan berarti segala diskursus atau perdebatan tentang sejarah itu tidak benar, melainkan bahwa sejarah dari awal sudah selalu sebagai ruang kontestasi politik dan bukan suatu cerita leluhur turun-temurun, akan tetapi persaingan global besar. Sehingga mungkin apa yang menyebabkan lemahnya semangat juang serta rapuhnya prinsip negara ini karena kita, masyarakat Indonesia, terlalu nyaman dan menikmati apa yang sudah ada dari narasi tentang Indonesia yang selalu begitu-begitu saja. Lantas apakah dengan begitu kita bisa begitu saja menyalahkan semua masyarakat Indonesia? Dimensi inferioritas atau rendah diri dari Indonesia ini tentu bukan karena Indonesia tidak punya musuh dan terlena begitu saja, melainkan justru sebaliknya. Di era puncak globalisasi ini, musuh Indonesia selalu sudah lebih banyak dan tidak spesifik, yaitu pertama pengaruh dari luar atau global yang tidak bisa begitu saja diprediksi dan mudah untuk diidentifikasi. Serta kedua, persoalan internal bahwa apa yang kita yakini tentang Indonesia tidak akan pernah sama.
Perbedaan di dalam diri Indonesia sendiri terlalu besar sehingga terlihat seperti ada dunia global kecil di dalam Indonesia. Dari sini maka kita tidak bisa lagi menyebut bahwa Indonesia tidak punya lawan atau musuh, melainkan musuhnya sudah selalu bernilai ganda, yaitu global besar dan global kecil. Dan hanya melalui kesadaran atas ini semualah apa yang dimaksud akhir dari Indonesia tidak hanya dibaca secara pesimis, melainkan sekaligus sebagai semangat perjuangan dan optimisme itu sendiri.